Halo, selamat sore. Ketemu lagi di Bincang Politik. Bincang Politik hari ini saya sudah bersama dengan Bang Kodrat, anggota Bawaslu Pesisir Barat. Halo, Bang. Halo, selamat sore Mbak. Sore, Bang Kodrat. Lagi di mana, Bang? Ini nih lagi ngopi-ngopi nih di kopi kocok nih, Oh ya, lagi nyantai dong ya. nyantai. Iya. Bang Kodrat ini anggota Bawaslu Pesisir Barat, Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa ya? Iya, betul Mbak. Mm-mm. Iya, kesibukannya apa nih Bang sekarang? Sekarang sudah mulai tahapan pemilu, sudah mulai pemanasan ini, dan kemudian sudah mulai melakukan langkah-langkah diskusi dan segala macamnya itu udah mulai disusun gitu. Oh ya gitu ya. Ya meskipun pemilu masih 2024 nanti tahu-tahu cepet aja ya Bang ya. 2 tahun nggak kerasa ya Bang. 2 tahun itu cukup singkat bagi penyelenggara pemilu untuk melaksanakan pengawasan. Tahu-tahu nanti udah pemilu aja ya Bang ya. Iya Bang, kita langsung aja Bang ya. Nah, Nah Bang Bang Kodrat ini kan anggota Bawaslu ya. Bagaimana sih Bang peran Bawaslu dalam pengawasan demokrasi lokal pada pemilu 2024 nanti Bang? tentu kalau peran Bawaslu ini, khususnya Bawaslu Kabupaten Kota, itu tidak geser dari pasal 101 sampai dengan 0, kewajiban bagi Bawaslu Kabupaten Kota itu adalah pengawasan. Itu Mbak. Jadi setiap tahapan pemilu itu selalu diawasi dan uh, diberikan pencegahan yang cukup untuk lembaga Bawaslu itu sendiri, karena dalam tagline Bawaslu itu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Jadi mulai dari tahapan kemarin sudah di launching oleh KPU, dari situ juga kita salah satunya adalah uh, DPT berkelanjutan ini yang selalu kita rapat-rapatkan dengan Bawaslu bersama KPU. Halo Bang? Ya, Ya sorry Bang, kalau diulang lagi keberatan nggak Bang? Tadi suaranya putus-putus Bang. Sinyal mungkin ya? oh, ya, jadi Bawaslu itu sendiri sekarang sudah memacu semangat, memompa semangat, karena dalam tugas kewenangan kita itu di pasal 101 sampai dengan 104 itu adalah bahwa mempunyai kewenangan yang cukup besar, yaitu pengawasan dan penindakan. Sudah mulai tahapan pemilu dan kita harus intens melakukan pengawasan. Iya. Gini Bang, seperti apa sih Bang alur koordinasi antar Bawaslu, Kabupaten, Provinsi, dan Pusat untuk menghadapi pemilu 2024 nanti Bang? Nah, alur koordinasi dari pusat sampai daerah, Bawaslu provinsi, kabupaten, kota, dan ad hoc ke bawahnya itu koordinasi berjenjang. Jadi dari kabupaten kota itu melaporkan hasil pengawasan dan setiap kejadian atau konsultasinya ke satu tingkat di atasnya, yaitu Bawaslu provinsi. Nanti Bawaslu provinsi itu menyampaikan ke Bawaslu RI untuk dilakukan monitoring atau supervisi terhadap pengawasan atau
penanganan anggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Iya. Nah Bang, sorry Bang, tadi ada yang aku lupa nanya Bang ya. Itu kan Bawaslu itu kan perannya kan pengawasan ya tadi ya Bang ya. Ya, pengawasan. Iya, itu boleh dikasih tahu nggak Bang? Itu pengawasannya itu dalam hal apa nggak Bang? Termasuk ada pengawasan soal politik uang nggak? Oh iya, tentu itu adalah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten Kota, yaitu pengawasan politik uang. Nah, dalam pasal 71 itu, kalau di pilkada itu, ya dititik beratkan bahwa money politik itu tidak boleh terjadi, karena itu menciderai proses demokrasi dan substansi dari demokrasi itu sendiri. Jadi demokrasi substansi dengan demokrasi prosesnya, sehingga konsentrasinya salah satu tugas kewajiban kewenangan dari Bawaslu itu sendiri adalah pengawasan politik uang. Jadi kalau politik uang itu tentu adalah tindak pidana pemilu, TPP namanya, tindak pidana pemilu, dan tindak pidana pemilihan kalau pilkada, sehingga itu bersama-sama Gakumdu itu unsurnya adalah polisian, kejaksaan, dan Bawaslu itu sendiri, sehingga tiga penegakan hukum pemilu itu ada pada posisi ditangani oleh tiga lembaga ini. Kalau di pemilihan itu ada peraturan bersama yang harus dipatuhi oleh tiga lembaga ini, sehingga dinamika jika terjadi tindak pidana baik pemilihan maupun pemilu itu juga sudah harus ditangani bersama-sama penegak hukum pemilu, KPU, Bawaslu bersama dengan jaksa dan polisi yang ada surat perintah sprint untuk ditunjuk sebagai jaksa pemilu dan jaksa dan polisi. Iya, nah itu ya Bang, itu politik uang itu tuh yang masih agak sulit dicegah ya Bang ya. Kayaknya harus banyak cara itu ya. Iya. Karena kalau di lapangan, kalau sistem di lapangan itu kan banyak cara yang ini modusnya banyak. Modus operandi yang dijalankan oleh tim sukses, kemudian peserta pemilu, atau orang-orang yang menginginkan kemenangan itu sendiri juga menjadi banyak sekali cara-caranya. Ada yang dinamakan serangan fajar misalnya kan, ada menjadi serangan malam, tengah malam juga ada kan. Meski dalam pencegahan itu juga kita sudah banyak langkah-langkah. Misalnya kita lakukan pendekatan terhadap partai politik, kita kunjungi. Bawaslu Pesisir Barat itu sendiri dalam pemilu tahun lalu itu kita sudah mendatangi semua peserta pemilu, partai politik. Semuanya kita surati dan kita datangi untuk kita berikan pandangan. Kemudian juga kita sudah woro-woro, kita sudah sosialisasikan seperti kita adakan patroli pengawasan, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa politik uang ini adalah tindak pidana, sehingga jangan sampai terjadi. Tapi karena di lapangan banyak yang mungkin kurang memahami, atau bahkan ada juga yang nekat, sehingga ya masih banyak kejadian-kejadian di lapangan yang tidak tercium. Ada, tapi tidak bisa kita lakukan upaya langkah-langkah yang bisa kita tangani. Seperti misalnya tertangkap tangan. Ada beberapa yang tertangkap tangan, tapi
uh, dinamika di Gakumdu itu sendiri juga sangat kencang, sehingga belum seberapa maksimal, karena bukan Bawaslu saja yang menangani, tapi ada dua unsur lain yang menjadi penentu dalam penegakan hukum pemilu. Iya, termasuk kalau masyarakat menemukan adanya money politik itu bisa melapor ya, Bang ya? Bisa. Jadi masyarakat itu kan kalau dia dari masyarakat, tentu itu bentuknya adalah laporan. Tapi kalau dia berasal dari temuan dari Bawaslu atau dari lembaga ad hoc, misalnya Panwascam atau pengawas desa atau kelurahan, itu dinamakan temuan. Sehingga kalau temuan itu tidak, kita wajib mengumpulkan bukti-buktinya. Tapi kalau masyarakat, itu adalah bentuknya laporan, sehingga masyarakat sendiri yang harus membuktikan mengumpulkan alat-alat buktinya. Gitu. Iya. Nah, Bang, kita beralih dulu, Bang ya. Jadi batasan-batasan dalam bentuk apa saja sih, Bang, terkait sosialisasi yang masih dianggap wajar oleh masing-masing calon peserta pemilu ini, Bang, sebelum masa kampanye? Oh, sebenarnya kalau batasannya ya tentu kalau dia bersosialisasi, misalnya dia buat banner, dia tidak melanggar etika dan estetika yang ada di masyarakat. Misalnya tidak menempelkan di pohon, memakunya, kemudian tidak di sembarang tempat, tidak merusak keindahan tata kota, misalnya kan. Itu juga menjadi aturan daerah. Itu bukan domain dari Bawaslu, tapi masih dalam ranahnya pemerintah daerah. Nah, terus mungkin kalau dia ujaran, juga tidak boleh melakukan menyerang ras, suku, agama kan. Nah, rasis ya. Kemudian dia tidak boleh juga misalnya menyoal Pancasila, meskipun itu belum dalam ranah pidana pemilunya, tapi dia tidak boleh menyerang Pancasila, kemudian menyoal Undang-Undang Dasar, menyoal Pancasila, kemudian rasis tadi ya. Nah, itu masih dalam batas kewajaran yang ada. Tapi kalau misalnya dia sudah menyoal Pancasila atau dia sudah menyoal Undang-Undang Dasar kan, itu sudah tidak wajar, meskipun dalam konteks ini masih dalam status sosialisasi. Dalam arti kata kita masih belum di masa kampanye. Begitu mungkin. Iya. Kalau dia melewati batasan itu ada sanksinya nggak sih, Bang? Kalau dia belum dalam tahap kampanye, tentu dia delik umum. Artinya ini adalah tindak pidana umum yang bisa ditangani oleh unsur kepolisian yang ada sekarang, misalnya menggunakan KUHP, IT. Nah, kalau misalnya dia benar tadi bentuk sosialisasi yang melanggar etika dan estetika, tentu kita bisa pendekatan terhadap perda yang ada di daerah-daerah masing-masing. Misalnya dalam hal ini peraturan daerah yang ada di Kabupaten Pesisir Barat misalnya. Iya. Nah, Bang, sejauh mana sih, Bang, peran Bawaslu agar PNS dan karyawan BUMN ini tetap menjaga netralitasnya, Bang, baik sebelum maupun sesudah kampanye? Sebenarnya kalau ASN ini kan diatur dalam Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang netralitas ASN, TNI, dan Polri. Nah, hakikatnya ASN itu sendiri sejak dia di-SK-kan, sejak dilantik sebagai aparatur sipil negara, dia harus netral. Dan dia masih punya hak pilih.
Nah, kalau TNI Polri kan sudah dicabut hak pilihnya kan, sehingga mereka haruslah bersikap profesional saja, nggak boleh mereka bermain mata terhadap calon atau mendukung, kemudian mengkampanyekan, memberikan dukungan pada salah satu calon atau partai tertentu. Nah, kita Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat itu juga sudah banyak langkah-langkah pencegahan, misalnya mendatangi organisasi pemerintah daerah, OPD-OPD, kepala-kepala dinas kita sudah datangi, melakukan pendekatan melalui sekda, kemudian kita juga sudah datang ke kecamatan-kecamatan, melakukan sosialisasi terhadap sanksi, kemudian akibat hukum yang ditimbulkan apabila ada ASN yang berpihak terhadap ini. Bahkan mungkin misalnya ada yang pendekatan terhadap partai politik, misalnya dia mau mencalonkan diri menjadi kepala daerah, lalu dia pendekatan terhadap partai politik, kemudian identik misalnya warna, kemudian segala macam yang mengarah kepada keberpihakan, itu kita sudah lakukan pendekatan-pendekatan. Nah, namun kalau misalnya sudah dilakukan pencegahan namun tidak berhasil, maka Bawaslu juga masih punya hak dan kewajiban untuk menindak, yaitu penanganan pelanggaran. Kita lakukan klarifikasi, kemudian kita kumpulkan bukti-buktinya sehingga kita nilai dan kita rekom lakukan penerusan kepada KSN, ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Nanti KSN yang menilai bahwa ini dari surat dari Bawaslu ini bisa ditindak, bisa diirikan langsung kepada pejabat yang berwenang. Nah, nanti peran Bawaslu itu mengkontrol hasil rekomendasi itu apakah sudah dijalankan atau tidak. Kita boleh menegur juga pejabat yang bersangkutan, apakah ini sudah dijalankan eksekusinya kan gitu. Karena eksekutorial pada ASN itu ada pada pejabat berwenang, pejabat pembinanya. Maka Bawaslu itu setelah direkomendasi KSN kan menyurati lagi Bawaslu bahwa diberitahukan bahwa ke Bawaslu yang bersangkutan bahwa ini sudah diteruskan ke ini untuk dilakukan menjalankan rekomendasi itu. Nah, khusus pilkada kemarin sangat tinggi di Pesisir Barat itu ada 9 yang direkomendasikan ke KSN dan 7 itu memenuhi dan sudah ditindaklanjuti oleh pejabat pembina ASN, sehingga kalau yang di pesisir itu ada 2 pejabat provinsi itu yang pendekatan ya pendekatan terhadap partai politik tertentu, kemudian melakukan sosialisasi mengarah kepada pendekatan terhadap partai politik, sehingga kita merekomendasikan kepada KSN bahwa ini sudah terbukti. Nah, oleh KSN mereka mendukung dan mengabulkan apa yang disampaikan oleh Bawaslu Pesisir Barat sehingga direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang. Nah, oleh yang bersangkutan sudah dijalankan itu. Iya, oke Bang. Berkaca pada Pilkada Pesisir Barat kan sempat kalau nggak salah sempat terjadi kerusuhan ya Bang ya, antar 2 pihak. Nah, demi menciptakan situasi kondusif jauh-jauh hari, apa sih langkah strategis Bawaslu gitu Bang agar nantinya itu bisa kondusif Bang? Ulangi Mbak, apa pertanyaannya? Ya, oke Bang. Bagaimana sih Bang nantinya ini langkah dari Bawaslu agar pemilu nanti ini bisa berlangsung kondusif Bang? Tentu kita sesuai dengan tagline Bawaslu
bahwa bersama rakyat awasi pemilu. Artinya kita menggerakkan seluruh kekuatan masyarakat, rakyat, NGO misalnya kan, rekan-rekan wartawan, kemudian pemuda, untuk melakukan sosialisasi untuk melakukan pengawasan partisipatif. Nah, pengawasan partisipatif itu sendiri tentu kita harus lakukan pendekatan-pendekatan, karena Bawaslu sendiri tidak bisa jalan. Keterbatasan Bawaslu itu adalah anggotanya cukup sedikit, kemudian supporting staff-nya juga sedikit sebelum tahapan rekrutmen Panwascam. Nah, Panwascam, kemudian pengawas desa, bahkan pengawas TPS itu juga personalnya juga terbatas. Sehingga kita menggunakan bersama rakyat awasi pemilu. Karena kalau di kamar KPU itu mereka harusnya mengupgrade bagaimana pemilih itu menjadi partisipasinya meningkat. Nah, kalau di Bawaslu ini bagaimana meningkatkan partisipasi pengawasan? Karena kita harus mendorong demokrasi substansi, bukan hanya sekedar demokrasi yang prosedural, tapi substansi dari demokrasi itu sendiri kita harus bisa jalankan biar demokrasi ini berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar prosedural saja, tapi kita lakukan upaya langkah-langkah untuk menjalankan demokrasi substansi menuju demokrasi yang berkualitas. Kalau proseduralnya kita jalankan, tapi substansinya ini tidak kena dan penuh dengan rekayasa, misalnya penuh dengan kebohongan, atau misalnya cacat, misalnya kan, banyak hal-hal yang di luar ajas pemilu, misalnya luber dan jurdil, ya tentu itu tidak substansi. Maka kita dorong pencegahan ini kita kuatkan, kemudian kalaupun tidak bisa kita cegah lagi, maka kita lakukan langkah preventif, yaitu penegakan hukum pemilunya. Jadi Bawaslu itu sendiri serius untuk menangani kejadian-kejadian yang pelanggaran pemilu. Iya Bang, di pemilu sebelumnya itu kan sempat ada persoalan ya Bang ya, itu ada kekurangan SDM gitu, sampai SDM yang ada itu tuh kabarnya itu ada yang kelelahan dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia, itu di pemilu yang sebelumnya. Nah terus ada juga kurangnya pengetahuan penyelenggara di tingkat kecamatan. Nah itu gimana Bang langkah dari Bawaslu itu supaya hal itu tidak terjadi lagi Bang? Ada nggak? Tentu Bawaslu juga sekarang ini sudah memikirkan bagaimana memfollow up, kemudian menindaklanjuti bagaimana caranya peningkatan dan penguatan SDM di Bawaslu. Misalnya sendiri Panwascam, itu pimpinan Bawaslu RI itu sudah memikirkan sekarang bagaimana pemilu ini kualitas SDM penguatannya itu harusnya sudah lebih kuat daripada kamar KPU, karena kita pengawasan semua yang itu harus berdasarkan regulasi yang ada. Nah, ketika semua ini SDM-nya lemah, maka pengawasan itu akan lemah. Nah, pastinya kita harus mengkaji, melakukan langkah-langkah, diskusi-diskusi, membuat kajian-kajian pada Panwascam, bahkan pengawas TPS itu, pengawas kelurahan dan desa itu harus dikuatkan dengan pemahaman-pemahaman kepemiluan yang mumpuni, karena kalau tidak maka akan membuat demokrasi ini tidak begitu bermutu, karena di antara kalau
panwascamnya sudah kuat dan semua sudah siap, maka pemilu ini menjadi tegas dan berkualitas. Jadi penguatan kelembagaan dan kajian-kajian kita harus dalami, termasuk dalam rapat-rapat internal. Kalau sekarang ini Bawaslu ini budayanya ada kajian mingguan, seperti di pesisir barat itu sendiri hampir setiap hari divisi itu sudah mengkaji peraturan Bawaslu, misalnya terhadap penanganan ASN misalnya. Kita kaji itu. Kemudian ada juga mengkaji produk berupa undang-undang desa. Bagaimana undang-undang desa ini? Siapa yang harusnya netral? Atau mungkin di Perbawaslu penanganan pelanggaran, kemudian ada di Perbawaslu TSM. Itu juga kita lakukan upaya kajian-kajian sehingga penguatan SDM itu berkelanjutan. Halo Bang? Ya. Iya. Oke Bang Kodrat, terima kasih banyak ya Bang ya, penjelasannya udah detail banget. Terima kasih Mbak. Ya terima kasih Bang ya atas waktunya Bang ya. Ya, mohon maaf apabila kurang berkenan atas jawaban-jawaban yang kita sampaikan. Enggak, udah panjang, udah detail banget kok Bang penjelasannya. Iya, terima kasih banyak ya Bang Kodrat ya. Terima kasih Mbak. Ya, selamat sore Bang Kodrat. Selamat sore Mbak. Salam dengan rekan-rekan yang lain. Iya, oke Bang Kodrat. Ya Tribuners, itu tadi obrolan kita